Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat iman kita dipertemukan dalam wadah yang sama, yakni Islam, dan dengan nikmat kesehatan kita dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar, meskipun dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya disebabkan oleh pandemi corona. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi. Amin. Tidak lupa pula salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga para sahabat, sebab atas perjuangannya terhadap Islam kita dapat menikmati buah Islam tidak lagi seperti Islam pada masa permulaan. Kali ini kita akan membahas subbab keempat dari pokok bahasan teks deskripsi. Sebelumnya kita telah membahas beberapa sub pokok pembahasan dari teks deskripsi, dimulai dari yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks deskripsi atau mengenal teks deskripsi. Sub pokok bahasan kedua kita telah membahas berkenaan dengan struktur dari teks deskripsi. Sehingga dengan kita memahami pola struktur dari teks deskripsi, terdapat kemungkinan kita dapat menulis teks deskripsi dengan baik. Kemudian pokok bahasan ketiga, yaitu di sub ketiga, kita telah membahas berkenaan dengan kaidah-kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Semoga dari tiga sub bahasan yang telah kita bahas sebelumnya, ananda sekalian dapat memahami dengan baik. Sebab pokok bahasan yang keempat, yaitu menulis teks deskripsi, tidak akan berjalan dengan baik dan hasilnya tidak akan bisa mencapai sempurna jika sub bagian pertama, kedua, dan ketiga tidak diikuti ataupun tidak dipahami dengan baik dan benar. Harapan ana
anak-anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran, seluruh pembelajaran khususnya bahasa Indonesia dengan baik dan sungguh-sungguh, agar pembelajaran dapat diserap dan diperoleh sesuai dengan yang semestinya. Nah, di pokok bahasan menulis teks deskripsi ini, kita diminta untuk menulis sebuah teks deskripsi. Sebelumnya ada beberapa ketika anak menunjukkan sebuah soal itu terdapat gambar ceruk, dan anak meminta untuk menulis sebuah deskripsi dalam bentuk paragraf. Ada sebagian yang sudah menulisnya dalam bentuk teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Masya Allah, itu adalah sebuah kemajuan yang baik, sebab pokok bahasan menulis belum sampai, anak-anakku sekalian sudah mampu untuk membuat teks tersebut. Mudah-mudahan di pokok bahasan ini semuanya mampu untuk membuat teks tersebut dan juga disertai dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk menulis teks deskripsi memiliki beberapa tahapan-tahapan. Di sini terdapat 6 tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan objek yang hendak dideskripsikan dan kemudian membuat judulnya. Jadi kita sebelum menulis teks deskripsi tentunya harus menentukan objek yang hendak dideskripsikan. Misalnya objek yang hendak dideskripsikan adalah seekor ayam, kucing, kambing, sapi, kerbau, banteng, gajah, komodo, dan lain sebagainya. Bisa juga mendeskripsikan rumah, gedung, sebuah kota, sebuah negara. Dapat juga mendeskripsikan tempat wisata, pantai, gunung, bukit, sungai, kepulauan, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mendeskripsikan yang lebih besar. Keadaan langit ketika malam hari, keadaan langit ketika siang hari, benua, atau mungkin mendeskripsikan secara umum tentang dunia ini. Mendeskripsikan tentang benda-benda, misalnya candi, Ka'bah, Taj Mahal, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak hal yang dapat dideskripsikan. Bahkan teks deskripsi ini sangat dibutuhkan dalam segala hal. Baik itu ketika menulis cerita, baik itu ceritanya fiksi ataupun non fiksi yang berupa kisah yang nyata ataupun yang tidak, itu membutuhkan namanya deskripsi. Ketika kita belajar sejarah, di dalamnya terdapat tulisan atau paragraf yang mendeskripsikan tentang sejarah tersebut. Ketika kita belajar IPA, yang di dalamnya ada biologi, kimia, fisika, kita juga di dalamnya juga terdapat deskripsi yang menggambarkan bagaimana biologi, kimia, dan fisika itu atau IPA itu. Ketika kita belajar matematika,
juga seperti itu. Dideskripsikan, dijelaskan, digambarkan secara jelas bagaimana matematika itu dapat dijalankan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah fungsi dari teks deskripsi. Jadi, untuk membuat teks deskripsi, menulis teks deskripsi dibutuhkan objek yang hendak dideskripsikan. Kemudian tulis judulnya. Selanjutnya, buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan dalam bentuk kerangka. Kerangkanya berdasarkan struktur. Strukturnya ada apa? Ada orientasi atau pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Kemudian ada penegasan ulang. Apa fungsinya? Penegasan ulang itu untuk menunjukkan kesan seorang yang telah melihat objek tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk mencari data. Ya, mengapa kita harus mencari data? Tentu kita tidak dapat mendeskripsikan yang namanya Ka'bah ketika kita tidak pernah datang ke sana. Jadi ketika kita menulis teks deskripsi tapi belum pernah kita lihat, kemudian kita mencarinya di internet sesuai dengan kata-kata orang, maka itu deskripsinya orang tersebut, bukan deskripsinya Ananda sekalian. Jadi perlu yang namanya mencari data. Teks deskripsi mendeskripsikan sesuatu adalah berdasarkan sesuatu yang dicerap oleh panca indera kita, yang ada 5 bagian. Jadi kita mendeskripsikan suatu objek harus melihat. Melihatnya dari mana? Boleh secara langsung atau tidak? Boleh, harusnya secara langsung. Meskipun tidak menutup kemungkinan melihatnya menggunakan audio visual yang saat ini dapat kita lakukan, yaitu melalui TV, melalui video, dan lain sebagainya. Mencari data, itu penting. Yang keempat, susun kalimat-kalimat menjadi paragraf. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah data, itu terdiri dari banyak kalimat. Maka susunlah kalimat-kalimat itu menjadi paragraf sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian selanjutnya perincilah objek atau suasana dengan kalimat yang melibatkan panca indera. Ada 5. Yang dengan cara dilihat, kemudian didengar, dirasakan, dikecap menggunakan lidah itu ya. Dan di indera penciuman dengan dirasakan baunya. Jadi perincilah objek berdasarkan panca indera. Setelah ini semuanya selesai, kita diminta untuk menyunting teks deskripsi. Apa itu menyunting? Menyunting adalah memperbaiki. Jadi ada teks-teks yang kira-kira masih rancu kalimatnya, maka kita perbaiki. Baik, ini adalah 6 langkah, 6 bagian yang menjadi tahapan-tahapan dalam menulis teks deskripsi. Kemudian selanjutnya tugasnya, buatlah sebuah teks deskripsi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi antum diminta untuk menulis teks deskripsi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, tugasnya dikirim ke 082275270012. Batas akhir pengumpulan pada hari Jumat pukul 22 WIB. Sampai di sini paham dengan tugasnya ya? Selanjutnya, agar kalian dapat dengan mudah memahami tugas ini gitu ya,
Maka Ana akan memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh sebuah teks deskripsi, tentunya yang pernah dialami. Ana buat judulnya keindahan Ana buat Times New Roman tulisannya. Keindahan Pulau Banyak. Jadi kita akan menulis teks deskripsi tentang keindahan dari Pulau Banyak. Nah, untuk menulisnya tadi kita membutuhkan, untuk menulisnya agar lebih mudah, kita membutuhkan struktur dari penggunaan bahasanya, struktur dari teks deskripsi tersebut. Nah, strukturnya ada apa saja tadi? Maka kita akan buat tabel agar lebih mudah, ya. Kita buat tabel. Tabelnya kita bagi menjadi 2, 3. Tambah lagi ya. Yang pertama, strukturnya kita buat. Struktur. Kemudian jawabannya. Kita buat seperti itu dulu ya, agar mudah. Agar mudah dalam menulis teks deskripsi. Strukturnya ada apa? Ada gambaran umum. Kemudian setelah gambaran umum ada deskripsi bagian. Selanjutnya ada penutup. Nah, di bagian gambaran umum ini yaitu berkenaan dengan gambaran dari keindahan Pulau Banyak. Jadi kita deskripsikan secara umum. Seperti apa Pulau Banyak? Nah, jadi seperti apa Pulau Banyak? Kita harus menggambarkannya secara umum terlebih dahulu. Contoh, Pulau Banyak letaknya di mana? Ya, Ana buat begini. Aceh Singkil adalah kampung halamanku. Begitu asing orang mendengar tempat ini. Akan tetapi berbeda halnya dengan Pulau Banyak. Pulau Banyak, nama pengantar ya. Gambaran umum itu pengantar yang mengantarkan atau gambaran umum dari si Pulau Banyaknya itu. Pulau Banyak telah dikenal hingga mancanegara. Banyak wisatawan asing yang datang untuk menikmati
untuk menikmati keindahan pantai. Disebut pulau banyak karena terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 99 pulau. Ya. Jadi pulau banyak ini sekitar 99 pulau, ya. Itu di Aceh Singkil, letaknya di Kabupaten Aceh Singkil, di kampung halaman Ana. Terdiri dari 99 pulau kecil. Pulau ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Tepatnya di ujung sebelah barat Pulau Sumatera. Ya, ini sudah tergambar ya. Pulau ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sudah tergambar sebenarnya bagaimana keindahan dari pantai tersebut. Orang sudah mengenal betul dengan keadaan pantai yang ada di Samudra Hindia. Kemudian berbicara soal keindahan, pantai di Pulau Banyak tidak kalah dengan pantai lain. Pantai-pantai lain di Indonesia. Pulau Banyak memiliki laut yang cukup luas. Laut yang cukup luas. Juga pantai yang sangat panjang dan indah tentunya, dengan suguhan pasir putih yang lembut. Kemudian lambaian daun-daun kelapa, yang rindang semakin memperindah suasana tamasya ya, khususnya tamasya atau berwisata di sana dengan pemandangan pantai tropis, pemandangan alam pantai tropis. Ini deskripsi bagian. Nah, mendeskripsikan keadaan Pulau Banyak. Nah, deskripsi bagian bisa banyak. Ini kita buat contoh deskripsi bagian 1. Di paragraf berikutnya kita akan mendeskripsikan, yaitu deskripsi bagian 2. Misalnya begitu ya. Terdapat beberapa fasilitas misalnya. Namanya kita menggambarkan sebuah pulau. Fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas wisata yang menjadikan Pulau Banyak berbeda dengan tempat wisata lainnya. Misalnya begitu. Tunjukkan keunggulan, kita gambarkan kembali bagaimana keindahannya.
ombak di pulau banyak, itu dia. Pernah dipublikasikan. Yang paling bagus begitu. Dipublikasikan soal kehebatannya menjadi tempat untuk surfing. Ya, tempat untuk surfing terbaik di dunia. Pulau Banyak ini tempat untuk surfing terbaik di dunia, itu pernah dinobatkan seperti itu ya. Hal itu dikarenakan, kenapa kok terbaik? Hal itu dikarenakan ketinggian ombaknya itu mencapai 6 meter. Kemudian airnya dingin. Tidak seperti pantai-pantai pada umumnya. Dan yang penting dalam surfing adalah jarang adanya hiu gitu. Jarang terdapat ikan hiu agar tidak berbahaya. Dan tempat berselancar, kemudian dan musim selancar ya. Dan musim selancarnya pun panjang. Dan musim selancar relatif panjang. Jadi ombak tinggi itu sering terjadi begitu. Sehingga ketika datang ke sana tidak kecewa begitu. Nah, selain itu pula bagi kamu yang tidak dapat menikmati keindahan pantai dengan surfing, karena kan ada orang yang tidak bisa surfing. Jadi untuk apa datang ke sana begitu? Ya, kalau kamu tidak bisa surfing, kamu dapat menikmatinya dengan apa? Dengan selam permukaan. Atau sebutannya apa? Snorkeling. Ya, pernah tahu ya snorkeling? Selam permukaan. Kita dapat menikmati keindahan alam bawah laut. Serta dapat melihat penyu hijau ya. Di sana ada penyu hijau di musim tertentu memang, di musim tertentu. Nah, ini udah deskripsi bagian kedua. Selesai ya? Boleh ditambah lagi, boleh juga dikurangi. Sesuai saja dengan apa yang dapat kita deskripsikan. Kemudian penutup itu bisa kesan ya. Kesan dari penulis, bagaimana kesimpulannya begitu ya. Boleh ya? Kesimpulannya kira-kira tertarik dengan surganya Aceh misalnya gitu. Tertarik dengan surganya Aceh? Saya jamin kamu tidak akan rugi bila datang kemari. Dah bisa menjadi penutup yang seperti ini. Mudah ya? Sudah gambaran umumnya seperti ini, deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, dan kemudian ada penutup. Menutup itu sesuatu yang mudah. Biasanya yang sulit itu adalah memulainya. Tapi memulainya juga mudah, hanya dalam bentuk gambaran umum dari si Pulau Banyak.
Kemudian tinggal dideskripsikan bagaimana keadaan di Pulau Banyak dan ditutup. Ya, mudah teks deskripsi ini. Baik, ini adalah teks deskripsi tentang keindahan dari Pulau Banyak. Mudah-mudahan dengan ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Dapat memahaminya dengan baik dan dapat menyelesaikan tugasnya pula dengan baik. Dan harapan ana pembelajaran kita kali ini mendatangkan manfaat. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.